Viral, sahabat Kang Deddy Mulyadi, yaitu Om Zain, dipiting emak-emak yang protes bangunannya dibongkar tanpa ganti rugi. Sontak kejadian ini membuat netizen heboh dan bertanya bagaimana kelanjutannya. Sebelum lanjut, pastikan kalian dukung channel KDM kita ini dengan cara subscribe, like, dan berikan komentar terbaikmu. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Suara tangis dan deru alat berat memecah keheningan di sepanjang saluran irigasi Tegal Munjul, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Sebanyak 417 bangunan yang telah menjadi rumah dan sumber penghidupan bagi ratusan keluarga selama puluhan tahun, kini rata dengan tanah. Di balik puing-puing, tersimpan sebuah ironi yang menyakitkan. Mereka digusur dari lahan yang mereka sewa secara rutin. Penertiban massal yang dipimpin langsung oleh Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain pada Rabu 11 Juni menyisakan duka mendalam bagi warga. Pemerintah berdalih, penggusuran ini adalah langkah tegas untuk menertibkan tanah negara yang menjadi biang keladi kemacetan dan banjir. Ada 400 lebih bangunan liar di sepanjang sungai. Ini tanah negara. Kita nggak bisa kasih kompensasi karena mereka menempati tanah negara. Tegas Bupati yang akrab disapa Om Zain. Bagi pemerintah, proyek ini adalah sebuah solusi. Bahkan, Om Zain menggambarkannya dengan narasi yang kontroversial di tengah ratapan warganya. Ini bagian dari pembangunan jalan untuk mengatasi kemacetan dan banjir. Kita lakukan dengan penuh kebahagiaan dan keistimewaan. Sambungnya. Pernyataan penuh kebahagiaan itu terdengar sumbang di telinga para warga yang kini kebingungan mencari tempat bernaung. Mereka merasa tidak sekadar menempati lahan secara ilegal. Ada bukti transaksi dan pengakuan hak yang mereka pegang selama bertahun-tahun. Harusnya jangan terburu-buru dibongkar, lirih Enok, salah satu warga yang rumahnya ikut hancur. Saya menempati lahan ini puluhan tahun, kita punya sertifikat dan bayar sewa 500.000 per tahun, ungkapnya sambil menunjukkan kepasrahan. Pengakuan Enok bukan isapan jempol. Uang sewa sebesar Rp500.000 per tahun itu ternyata benar-benar diterima oleh Perum Jasa Tirta II, BUMN yang bertanggung jawab atas pengelolaan lahan irigasi tersebut. Saat dikonfirmasi, General Manager Perum Jasa Tirta II, John Rico, tidak membantah adanya pungutan tersebut. Namun ia memberikan klarifikasi yang semakin membuka kompleksitas masalah ini. Itu merupakan uang sewa lahan yang sebenarnya tidak sepadan, ujar John Rico. Ia menambahkan bahwa pembayaran itu disertai sebuah klausul penting. Sudah ada ketentuan jika lahan akan digunakan, warga harus bersedia pindah. Jelasnya. Pengakuan ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membenarkan adanya aliran dana dari warga ke BUMN. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa status sewa itu bersifat sementara dan warga seharusnya sudah tahu risiko tersebut. Bagi warga, klausul bersedia pindah mungkin tidak pernah dibayangkan akan dieksekusi secepat dan sedrastis ini, tanpa dialog dan solusi relokasi. Kini, total areal seluas 99 hektar yang mencakup permukiman, tempat usaha, hingga pos lembaga masyarakat telah bersih dari bangunan. Pemerintah Kabupaten Purwakarta bersikukuh bahwa tidak akan ada kompensasi karena secara hukum mereka menempati tanah milik negara. Tragedi Tegal Munjul menyisakan pertanyaan besar tentang keadilan dan kemanusiaan. Di satu sisi, ada klaim penegakan hukum demi kepentingan publik yang lebih luas. Namun di sisi lain, ada jeritan ratusan keluarga yang merasa telah memenuhi kewajiban membayar sewa, namun kini terbuang tanpa belas kasihan. Sebuah dilema antara pembangunan dan hati nurani yang kini menjadi sorotan tajam di Purwakarta.